Salam sejahtera anak-anakku yang terkasih, bertemu kembali dengan Pak Oktav. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat selalu ya? Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Anak-anak diharapkan dapat menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Hari ini kita tentang tumbuhan ya. Wow, tumbuhan. Ini gambarnya kurang lebih. Kalau lebih mau jelas ya anak-anak, keluar rumah melihat tanaman di lingkungan sekitar ya. Indah sekali ini ya. Dan ciri dari tumbuhan itu adalah memiliki klorofil. Wah, klorofil ya. Klorofil ini terletak di daun, kemudian berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari. Ya, untuk berproses fotosintesis. Tentang fotosintesis nanti kita bahas sendiri ya. Bagian tubuh tumbuhan yaitu terdiri dari akar, kemudian batang, ada buah, ada daun, dan ada bunga. Ya, ini bagian dari tubuh tumbuhan yang akan kita pelajari. Akar, ya, akar. Ini ada akar tunggang, ada akar gantung, seperti di alun-alun. Ada akar nafas, ya, seperti di daerah bakau, ya, ada akar serabut, dan ada akar pelekat. Nah, ya. Fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat tumbuhnya, menyimpan cadangan makanan, contohnya umbi kayu, kentang, ya, wortel, ya, dan sebagai alat pernafasan, contohnya pada tumbuhan bakau. Ya. Batang, ya ini berikutnya adalah bagian batang. Ya, batang ada batang berkayu, ada batang rumput, ada batang basah. Nah, fungsi batang itu adalah sebagai penopang tumbuhan agar tegak. Wah, tegak. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Tempat keluar masuknya udara melalui lentisel. Nah, ini saluran tempat keluar masuknya udara pernafasan. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya sagu dan tebu. Nah, di dalam batang itu terdapat jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem yang berfungsi sebagai pengangkut atau alat transportasi mineral dari akar ke daun. Bedanya apa? Kalau xilem atau namanya pembuluh kayu itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Untuk apa Pak air dan mineral? Sebagai bahan dasar proses fotosintesis. Nah, floem, pembuluh air atau pembuluh tapis. Nah, ini mengangkut hasil fotosintesis tadi dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini daun ya, ada helainya, ada tulangnya, ada pelepahnya, ada tangkai daun. Ya, bentuknya dia menyirip, melengkung, menjari, sejajar ya. Nah, fungsi daun itu adalah sebagai tempat pengolahan zat makanan. Proses pengolahan zat makanan pada daun ini disebut dengan proses fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis nanti Pak Oktav bikin slide sendiri ya, biar lebih mantap dan menarik. Tempat pertukaran gas pernafasan, ya, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Yang namanya bernafas itu setiap hari, setiap saat. Maka tumbuhan pun bernafas setiap saat. Ya. Tempat masuknya gas karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis dan mengeluarkan gas oksigen hasil fotosintesis. Wah, menarik ini. Berikutnya adalah sebagai tempat proses penguapan. Penguapan itu adalah mengeluarkan air yang berlebih atau mengeluarkan uap air. Ya. Alat perkembangbiakan vegetatif. Jadi vegetatif itu tanpa kawin. Ya. Jadi daun itu ada sih beberapa yang dipotong, kemudian ditancapkan di tanah dan bisa tumbuh, bisa berkembang biak. Bunga. Nah, ini bunga. Ya. Bunga menarik sekali bunga ya. Bunga bagus sekali ya. Fungsi bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Secara generatif atau kawin. Kalau generatif atau kawin itu artinya adalah terjadi
pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, itu namanya generatif perkawinan ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini ada benang sari, ada putik. Ya, putik itu yang memanjang ini. Ini benang sari, ini ada mahkota, ini ada kelopaknya di bawah. Gambar secara ilustrasi ini ya. Fungsi bagian-bagian bunga. Ya, ini ada tangkai bunga sebagai penopang bunga dan penyambung bunga. Ya. Kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga memikat serangga agar hinggap dan bantu proses penyerbukan. Wah, menarik nih penyerbukan. Jadi penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, sehingga terjadilah proses pembuahan. Ya, jadi penyerbukan, pembuahan. Ya. Putik itu adalah alat kelamin betina. Terdapat bagian yang kelak bakal menjadi buah atau biji. Ya. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan, tempat hinggap menempelnya kaki serangga atau kupu-kupu. Ya, itu yang tadi yang Pak Okta ceritakan. Proses terjadinya penyerbukan. Ya. Buah dan biji. Wow, segar sekali ini ya. Buah dan ada bijinya. Fungsinya apa ini buah? Sebagai tempat cadangan makanan dan juga melindungi biji. Kenapa biji dilindungi? Karena dia adalah sebagai bakal tumbuhan baru. Wah, ini ya. Oke, cukup dari Pak Oktav. Terima kasih sekali atas perhatian anak-anak dan semangat belajar secara mandiri, belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam buat keluarga. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Salam sains.